Guna mencetak SDM unggul dan kompeten serta untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi, Kementerian Tenaga Kerja membentuk dan meresmikan ribuan balai latihan kerja komunitas. BLK komunitas bergerak di 23 kejuruan, di antaranya teknik otomotif, teknik informatika komputer, konstruksi furnitur, IT, robotika hingga pertanian. Membentuk SDM kompeten menjadi program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sebagai salah satu upaya mewujudkan program prioritas tersebut, pemerintah terus memperkuat pelatihan vokasi melalui program Balai Latihan Kerja Komunitas. Dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan di tahun 2020 sebanyak 1.014 BLK Komunitas telah dibentuk oleh Kementerian Tenaga Kerja RI. Sementara pada tahun 2021 pemerintah menargetkan sebanyak 1.000 BLK Komunitas selesai dibangun. Ida Fauziah berharap BLK Komunitas bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi dan melahirkan wirausahawan, termasuk mengatasi dampak masa pandemi COVID-19 dalam pemulihan ekonomi nasional. Kami mendukung, BLK Komunitas ini juga mendukung di samping untuk meningkatkan kompetensi para santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Kami juga ingin menjadikan BLK Komunitas ini sebagai wadah untuk mempersiapkan mereka menjadi wirausahaan baru. Jadi kepentingannya untuk kepentingan pasar kerja dan kepentingan untuk menjadikan mereka menjadi wirausahawan baru. Dan kami juga mempersiapkan BLK Komunitas ini mendukung 5 destinasi wisata: Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, Danau Toba, dan Likupang. Kami juga menempatkan BLK di daerah-daerah kantong PMI untuk mempersiapkan kompetensinya calon pekerja migran Indonesia. Jadi BLK ini harus bisa membaca kebutuhan pasar di masing-masing daerah, dan kami juga mempersiapkan BLK ini, kami pilih dari BLK yang terbaik menjadi inkubator wirausahawan. Salah satu BLK yang sudah berjalan melakukan latihan kerja adalah Pondok Pesantren Darul Ulum Garut, Jawa Barat. BLK ini bergerak dalam pemanfaatan hasil pertanian. Produknya sudah mulai dipasarkan secara luas ke sejumlah minimarket serta kios warga. Produk yang dihasilkan oleh BLK Komunitas Darul Ulum ini adalah yang pertama ini dari produk keripik tepung terigu, dan yang keduanya jamur crispy. Dan untuk produk-produk yang lain ini adalah produk UMKM binaan kami. Seperti itu. Ini sudah menghasilkan tenaga kerja berapa orang selama berdiri? Ini baru untuk dua produk ini baru ada tiga orang. 3 orang berarti. 3 orang, sisanya dia mempunyai dia memilih untuk berwirausaha mandiri di rumahnya masing-masing. Kalau yang mengikuti pelatihan di BLK Darul Ulum banyak setiap? Banyak, satu pelatihan itu 16 orang, dan sekarang kita sudah 3 kali pelatihan. Di bidang barista, cuman kita masih mengedukasi untuk warga-warganya juga di sekitar untuk mengolah biji kopi. Soalnya kan komoditi kopi di sana tuh sangat pesat, dan memang sekarang harga pasar kopi di luar itu lebih bagus ketimbang yang tahun kemarin. Memang selama ini yang ditemukan di lapangan seperti apa mereka itu? Jadi kebanyakan itu para petaninya lebih ke petiknya hijau, tidak sesuai dengan SOP. Nah, gitu Pak. Selain jadi pelatihannya itu dari hulu ke hilir. Ya, jadi bisa mereka tahu gimana sih budidaya kopi, bagaimana sih proses roasting kopi, bagaimana cara penyajian, bagaimana cara menghitung HPP, harga 1 cup kopi. Itu yang kita ajarkan. Selain menyasar komunitas keagamaan dan pondok pesantren, Balai Latihan Kerja Komunitas ini juga menyasar komunitas wisata, serikat buruh, serta buruh migran Indonesia. Balai Latihan Kerja Komunitas ini bergerak di 23 kejuruan, diantaranya teknik otomotif, teknik informatika komputer, konstruksi furniture, IT, robotika, hingga pertanian.
Yanto Supriyatna, Radar TV, melaporkan.